Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Asta'id billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali menjumpai bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang kita laksanakan sejak awal Ramadan hingga hari ini dan di hari-hari berikutnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal terbaik yang nanti akan kita petik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswah kita, teladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir hayat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dipilih sebagai umatnya untuk terus istiqomah di dalam berittiba Rasul sehingga nanti layak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum kali ini kami akan sajikan pertama sebuah kisah. Kisah ini diambil dari yang disampaikan oleh di kitab Sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitabnya, bahwasanya suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh sahabat yang sangat mulia Abdullah bin Mas'ud. Dipanggillah Abdullah bin Mas'ud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud menanyakan, "Ya Rasulullah, betulkah saya disuruh untuk membaca Quran kepada engkau?" Maka Nabi mengatakan, "Benar, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Al-Quran kepadaku, karena aku sangat senang membacakan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dari orang lain yang dibaca. Maka bacakanlah kepadaku." Dibacalah surat Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud mengambil surat An-Nisa. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu membaca surat An-Nisa dari awal, lalu sampailah pada ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahida bika ala haula'i syahida. Bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti ketika nanti dihadirkan setiap umat
dan engkau Rasul akan menjadi saksi bagi umatmu kelak. Maka ketika sampai di ayat 41 ini, itu Rasulullah SAW terlihat meneteskan air matanya. Lalu kemudian ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mengapa engkau ketika kami membacakan surat An-Nisa sampai 41 engkau terlihat menangis?" Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai, ketahuilah, sesungguhnya setiap umat nanti itu akan dihadirkan saksi masing-masing nabi dan rasulnya, dan saya termasuk akan menjadi saksi bagi umatku nanti pada hari di mana orang-orang muslim, umat saya, umat akhir zaman itu akan diperlihatkan, akan dites lagi tentang keimanan dan keislamannya. Pada saat itu saya akan menyaksikan apa yang dilakukan oleh umatku, yang mereka mengaku sebagai umatku. Mereka ada yang taat betulan, mereka ada yang betul-betul berintibah Rasul, mereka mengikuti sunnah-sunnahku, mereka kemudian ada yang taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Tetapi tidak sedikit tentu di antara umat yang begitu banyak, ada yang taat, ada yang sedang, tetapi juga sebaliknya di antara mereka pasti ada yang tingkat keimanan dan keislaman itu tidak murni. Keislaman mereka itu tidak betul-betul Islam yang sempurna. Maka disitulah saya nanti akan menyaksikan mereka semuanya, dan tentu sekali saya sangat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sudah mengkhawatirkan kita nanti. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai umatnya itu sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sebagai umatnya justru sudah menyiapkan dengan bekal-bekal terbaik, amal-amal terbaik untuk membuktikan bahwa kita, keimanan dan keislaman itu benar-benar betul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keimanan kita kepada Rasul yang dibuktikan dengan amal solih, beribadah hanya mencontoh kepada Rasulullah SAW. Maka menjadi pertanyaan besar bagi kita umat akhir zaman ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu paling tidak, agar kita pada saatnya nanti, ketika di akhirat kelak kita itu tidak memalukan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW yang disaksikan oleh Rasul kita tercinta, termulia, agar kita tidak malu, agar kita kemudian bangga karena kita bisa membuktikan keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah. Maka paling tidak kita sebagai seorang muslim harus menyiapkan sedini mungkin. Dan sekarang di bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk memperbaiki itu semuanya. Paling tidak sebagai seorang muslim, kita memperbaiki dimulai dari satu yang sangat pokok, yang sangat fundamental, menyangkut selamat dan tidaknya kita di akhirat kelak adalah satu, tentang akidah kita. Maka target seorang muslim yang pertama adalah harus betul-betul salimun akidah, selamat akidahnya. Seorang muslim ini harus betul-betul menjadi skala prioritas dalam hidupnya hingga akhir hayat nanti. Keselamatan akidah kita, kesohihan akidah kita, itu harus betul-betul menjadi prioritas program utama bagi seorang muslim hingga akhir hayat kita nanti. Dan justru yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita itu, akidah kita, tauhid kita itu di akhir hayat kita, justru disitulah menjadi pertaruhan
closing hidup kita itu nanti betul-betul teruji benar apa tidak kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tatkala kita hari ini sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya, maka harus kita jaga, kita rawat, kita pupuk agar hal itu senantiasa terus melekat kuat pada diri kita hingga akhir hayat nanti. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita memiliki senjata berdoa kepada Allah agar Allah bimbing kita, yaitu kita mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Kita sering mendengarkan doa dari para mubalik, dari para ustadz, para kiai. Allahumma inni a'udzubika salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ada doa yang lain yang populer, Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa khtim lana bi husnil khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa ini menjadi penting khususnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dari sisi usia sudah cukup lanjut, tinggal menunggu untuk memperbanyak bekal terbaik agar menyiapkan akhir hayat kita, akhir hayat yang husnul khotimah. Karena tauhid kita tauhid yang selamat, tauhid kita tauhid yang lurus, sehingga Allah bimbing kita mudah-mudahan di akhir hayat kita, akhir hayat yang baik. Yang kedua, sebagai seorang muslim yang harus kita siapkan betul agar kita nanti di akhirat itu membanggakan di hadapan Allah, di hadapan Rasul. Maka target kita yang kedua seorang muslim adalah sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Standar ibadah benar adalah yang pertama tentu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Karena dalam ibadah apalagi sholat terikat dengan sebuah hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Di situ tidak ada celah untuk berinovasi, berkreativitas, mengembangkan ibadah menurut pola kita. Pola cara sudah dituturkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam ibadah kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, atau kita berittiba Rasul. Tentu yang kedua, ketika kita beribadah sudah benar dari sisi apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, caranya sudah tepat sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka ibadah yang kita kerjakan harus ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas sesuatu yang mudah kita ucapkan tapi tidak mudah kita praktekkan, karena itu berlangsung terus-menerus. Kita beramal soleh mungkin pertama ikhlas, tapi pada saatnya nanti ketika kita membangun amal ibadah yang besar seperti membuat masjid, membuat amal soleh yang lain seperti kegiatan sosial yang besar, mungkin di awal-awal kita bisa ikhlas, tetapi di tengah perjalanan atau mungkin di akhir-akhir perjalanan hidup kita ternyata di situ kita tergelincir. Maka berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah terus untuk bisa ikhlas. Ikhlas itu digambarkan dalam hadis qudsi. Tatkala malaikat melihat ciptaan Allah di muka bumi, itu malaikat terkagum-kagum. Maka malaikat itu bertanya pada Allah, ya Allah, adakah engkau ciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada ini semuanya? Maka Allah menjawab, ada, yaitu gunung. Maka malaikat pun bertanya lagi, wahai Allah, adakah engkau ciptakan yang lebih hebat lagi daripada gunung? Maka Allah menjawab, ada, yaitu besi. Besi itu kalau sudah dipanaskan
bisa dirakit, dan kemudian besi itu bisa untuk membuldoser gunung yang besar, bisa dihancurkan oleh besi, maka besi lebih hebat daripada gunung. Malaikat pun bertanya, ya Allah, adakah kau ciptakannya lebih kuat lagi daripada besi? Allah menjawab, ada, yaitu api. Api lebih kuat daripada besi. Besi yang begitu perkasa, ketika besi itu dibakar dengan derajat tertentu, maka besi yang begitu kuat akan meleleh dengan kekuatan api yang begitu tinggi. Maka api lebih kuat daripada besi. Lalu malaikat pun bertanya lagi, ya Allah, adakah kau ciptakan sesuatu yang lebih kuat lagi daripada api? Allah menjawab, ada, yaitu air. Air bisa menghilangkan api yang begitu besar. Kita sering melihat kebakaran di mana-mana. Solusinya adalah yang terkuat dari api, yaitu air. Air lebih kuat daripada api. Maka malaikat pun bertanya lagi, ya Allah, ada kau ciptakan sesuatu yang lebih kuat lagi daripada air? Ada, yaitu angin. Air yang ada di lautan begitu luas, tapi bisa dihantam oleh yang namanya angin. Maka angin lebih kuat daripada air. Maka malaikat pun bertanya lagi, ya Allah, adakah engkau ciptakan sesuatu yang lebih kuat daripada angin? Maka Allah menjawab, ada, yaitu anak Adam yang mereka memberikan tangan kirinya. Maaf, seorang anak Adam yang memberikan tangan kanannya, lalu kemudian tangan kirinya tidak mengetahuinya. Itulah orang ikhlas, itulah orang tulus, yaitu memberikan tanpa pamrih, memberikan tanpa perlu dilihat oleh orang lain. Dia penuh harap hanya Allah yang melihat, hanya Allah yang mendengar dari apa yang dilakukan. Itulah ikhlas, itulah orang yang terkuat. Maka mari ibadah kita, ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang dilakukan dengan berittiba Rasul dan ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, seorang muslim target kita adalah selain kita akidahnya adalah sahih, akidahnya adalah lurus, maka setelah salimun akidah, yang kedua ibadahnya harus benar, dan yang ketiga target seorang muslim adalah matinul khuluq, akhlaknya baik, kepribadiannya itu menawan, hubungan sesama manusianya itu baik, tidak mencari masalah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Itulah seorang muslim, tidak memiliki musuh, tidak ingin mencari musuh, karena cukup musuhnya seorang muslim adalah setan laknatullah. Maka cukup bagi seorang muslim tidak mencari musuh-musuh yang lain. Maka hablum minallahnya baik, maka hablum minannasnya juga baik. Ini penting bagi seorang muslim agar senantiasa dalam hidupnya ini terus memperbaiki. Jika aspek ini belum benar, maka para pemirsa yang dirahmati Allah, yang berikutnya sebagai seorang muslim targetnya adalah kita harus terus diupayakan menjadi seorang yang qawiyul jismi, yaitu kuat dari sisi fisiknya. Kuat, seorang muslim itu sangat baik dan dituntutkan dalam Islam. Al-mu'minun qawiyun khairu wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, termasuk kuat secara fisik. Maka seorang muslim itu idealnya adalah memiliki kebiasaan berolahraga secara rutin. Bisa dengan bersepeda, bisa dengan berlari, bisa dengan futsal, sepak bola ataupun yang lainnya. Yang penting memiliki kebiasaan untuk meningkatkan jazadiyahnya, untuk mentarbiah jazadiyahnya, yaitu fisiknya harus tetap tertarbiah. Agar apa? Agar tidak lemah, sehingga kuat dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya para pemirsa, target seorang muslim adalah utsaqafal fikr,
yaitu luas wawasannya. Seorang muslim itu jangan sempit memahami fikih hanya satu mazhab saja, memahami kaidah hanya satu ulama saja. Jangan. Nanti kalau seperti itu kita akan sempit. Maka penting bagi seorang muslim itu memiliki kemampuan konsepnya mazhab Syafi'i, konsepnya mazhab Maliki, Hambali, Hanafi itu dipelajari. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki perbandingan antara satu hadis dan hadis yang lain, pendapat yang satu, pendapat yang lain, sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain dan tidak mudah untuk mengatakan dirinya yang paling benar dan menyalahkan orang lain. Ini sangat berbahaya jika terjadi bagi seorang muslim. Maka agar kita itu tidak terjebak kepada kejumudan berpikir, maka ya seorang muslim mau tidak mau harus belajar, meningkatkan kapasitas dirinya dengan membuka buku, membuka kitab. Agar apa? Agar kita senantiasa terbuka wawasan secara luas. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk bisa mendapatkan 4 hal itu: salihul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, qawiyul jismi, dan mustafatul fikri. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita dan membimbing kita untuk menjadi pribadi muslim yang ideal, sehingga kita bisa selamat dunia dan selamat di akhirat, dan pada akhir hayat nanti kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nasrun minallah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.